Wait, 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 wait. What the hell? Get up, get up. Get up, YouTube, Tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Adianto dengan NIM 2102905 akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Yarman MPD dan Ibu Maulani Mutia Rani MPD. Yang dimana judul proposal penelitian saya itu pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tiktarwith TTW terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 11 MIPA SMA Pembangunan Laboratorium UNP dengan program studi pendidikan matematika tahun 2024. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kedua identitas masalah, ketiga batasan masalah, keempat pertanyaan penelitian, yang kelima tujuan penelitian, dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu latar belakang. Matematika mempunyai peranan penting terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 59 Tahun 2014 NCTM 2000. Harapannya itu, siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis yang baik, menurut Palgunadi eds. 2021. Dengan realitas yang pertama itu, faktanya, kemampuan pemecahan masalah di Indonesia masih perlu peningkatan dan perhatian khusus menurut Rohani 2015. Yang kedua, rendahnya hasil PISA 2018 dan TIMSS 2015. Dan yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah, menurut Susanti 2017, Hasanatul 2017, dan Noviana 2020. Yang keempat yaitu hal ini diperkuat dengan rendahnya hasil ulangan awal dan observasi pada kelas 11 MIPA SMA Pembangunan UNP. Menyebabkan model pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran matematika kurang berinteraksi aktivitas siswa atau teacher center. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah model Tiktarwith menurut Agri Yani S. 2016 dan Rian Syah F. dan Sari 2018. Yang pertama yaitu pusat siswa. Yang kedua, pembelajaran sintak yang sederhana dan bermakna untuk pemecahan masalah. Yang kedua itu ada identitas masalah. Yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, pemecahan masalah matematis. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah. Dan yang ketiga, model pembelajaran digunakan guru adalah kurangnya interaksi atau aktivitas siswa teacher center. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identitas masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dibatasi pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 11 MIPA di SMA Pembangunan Laboratorium UNP yang akan diatasi dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tiktarwith atau TTW. Untuk selanjutnya pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut pertanyaan penelitian tentang penelitian ini. Yang pertama, apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajarkan dengan model Tiktarwith atau TTW lebih baik dibandingkan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung pada kelas 11 MIPA SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun pelajaran 2022 atau 2023? Bagaimana perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 11 MIPA SMA
pembangunan laboratorium UNP tahun pelajaran 2022-2023 selama diterapkan model pembelajaran Think Talk Read atau TTW. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Berdasarkan pernyataan penelitian, maka tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah matematis sesuai yang diajar dengan menggunakan model Think, Tell, Read atau TTW lebih baik daripada siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung pada kelas 11 MIPA SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun 2022-2023. Yang kedua, untuk mendistribusikan perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematis, siswa kelas 11 MIPA SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun 2022-2023 selama diterapkan model pembelajaran Think, Talk, Read, TTW. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yang dimana manfaat penelitian yang pertama bagi siswa, sebagai pengalaman yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah matematika, dan meningkatkan aktivitas dalam belajar matematika. Yang kedua bagi guru, sebagai saran dalam menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dan kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang ketiga bagi peneliti, sebagai pengalaman dan tambahan pengetahuan sebagai guru di masa depan. Selanjutnya yang pertama tadi relevan, yang ketiga keempat hipotesis penelitian. Untuk tinjauan literatur, yang pertama ada model pembelajaran kooperatif, yang kedua model Think-Talk-Read atau TTW, yang ketiga kemampuan pemecahan masalah matematis, yang keempat hubungan model Think-Talk-Read atau TTW dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Model pembelajaran langsung. Selanjutnya itu indikator kemampuan pemecahan masalah matematika. Indikator kemampuan pemecahan masalah matematika, indikator kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menurut Sumarmo 2020, yang dimana yang A identifikasi unsur-unsur yang diketahui atau yang ditanyakan, dan yang B merumuskan masalah matematika, yang C memilih dan menerapkan strategi untuk memecahkan masalah matematika. Yang D yaitu interpretasikan hasilnya sesuai dengan masalah awal dan periksa jawabannya. Selanjutnya itu ada penelitian relevan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran kooperatif Think, Talk, Read di kelas 81 MTSN Model Makassar menurut Agriani AD 2016. Yang kedua itu pengaruh penerapan model Think, Talk, Read atau TTW terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari kemampuan awal matematika di MTSN Danau Bingkuang menurut Riansyah F. dan Sari 2018. Yang ketiga itu pengaruh penerapan modal TTW terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 8 SMP 2 Negeri 7 Padang, yaitu menurut Melati dan Syarifuddin 2018. Yang keempat yaitu pengaruh penerapan model TTW terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7 SMPN 1 Pariaman tahun pelajaran 2018-2019. Menurut Fitri MA dan Musdi E 2019. Dan yang kelima, pengaruh MMP dengan strategi TTW terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis di SMP. Peneliti akan memperluas penelitian tersebut dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Talk, Read atau TTW terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA dengan jenis penelitian eksperimen, semu, dan deskriptif. Selanjutnya, penelitian relevan yang keenam, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think, Talk, Read atau TTW terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dilihat dari
AS 2018. Dan yang ketujuh, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah matematis melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Taurid atau TTW pada siswa kelas 5 sekolah dasar menurut Veramita EID 2018. Dan yang ke-8, model Think Taurid untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa menurut Supandi S 2018. Dan yang ke-9, model pembelajaran Think Taurid TTW dengan menggunakan realitas terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar menurut Sadiah UK 2019. Dan yang ke-10, pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis model kooperatif tipe Think Taurid yang didukung Emodo untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah matematika menurut Yahya NWAW 2020. Penelitian akan memperluas penelitian tersebut dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Taurid atau TTW terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA dengan jenis penelitian eksperimen semu dan deskriptif. Selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Yang dimana kemampuan pemecahan masalah matematis dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah. Yang menyebabkan model pembelajaran yang digunakan guru adalah kurangnya interaksi atau aktivitas siswa dengan solusi model pembelajaran kooperatif Titawid atau TTW. Yang dimana uji validitas dan statistika dengan hasil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa meningkat. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, yang dimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajar dengan menggunakan model Think Taurid atau TTW lebih baik dibandingkan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung pada kelas 11 MIPA SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Selanjutnya ada bab 3 tentang metode penelitian, yang terbagi menjadi jenis dan desain penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga variabel penelitian, yang keempat yaitu jenis dan sumber data, yang kelima prosedur penelitian, yang keenam instrumen penelitian, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu ada jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kuasi eksperimental dan deskriptif. Dengan desain penelitian, desain hanya postek kelompok kontrol non-ekuivalen, yang dimana ada kelas, treatment, dan posters. Yang dimana eksperimen dengan treatmentnya itu X dan postes dengan P. Dengan kelas kontrol, treatmentnya kosong dengan posternya P. Menurut Selanjutnya itu populasi dan sampel, yang dimana populasi seluruh siswa kelas 11 MIPA SMA Pembangunan Laboratorium UNP dengan sampel, pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan pemilih dua kelas dari populasi sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan langkah-langkah pengambilan sampelnya itu, yang pertama, memberikan tes awal kepada siswa kelas 11 MIPA SMA Pembangunan Laboratorium UNP, dan yang kedua, analisis data tes awal itu, yang dimana pada analisis data tes awal itu dengan kesamaan tes rata-rata. Yang dimana prasyaratnya itu uji normalitas atau uji Lee-Forens. Yang kedua itu uji homogen, yang dimana disebut juga dengan uji Bethel. Kemungkinan dari kedua uji ini itu ada data normal atau uji ANOVA satu arah, dan yang kedua data tidak normal, maka kita gunakan uji Kurstal atau Wallis. Nah, jika populasi mempunyai kesamaan rata-rata, maka contoh akan sederhana. Dengan lotere, pengundian dilakukan dengan cara mengambil gulungan kertas yang nama kelasnya ditulis secara acak. Dengan pengambilan pertama,
Lalu kelas eksperimen dan pengambilan kedua, maka didapatkan kelas kontrol. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama itu variabel bebas, yaitu kooperasi titak urit atau TTW model pembelajaran. Yang kedua itu ada variabel terikat dengan kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya ada jenis dan sumber data, yang dimana jenis datanya itu data utama, dengan data kuantitatif berupa tes awal untuk pengambilan sampel. Tes dan data kualitatif berdasarkan hasil kuis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Dengan sumber datanya itu kelas sampel, dan yang kedua itu ada data sekunder, yang dimana data jumlah siswa kelas 11 MIPA SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun pelajaran 2022-2023. Yang dimana sumber datanya itu guru matematika kelas 11 MIPA di sekolah tersebut dan para staf tata usaha. Selanjutnya ada prosedur penelitian, yang dimana pada yang pertama fase persiapan, yang kedua tahap implementasi, yang ketiga itu ada fase penyelesaian. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu ulangan dan tes. Ulangan merupakan kuis yang diberikan beberapa kali sebagai penutup kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. Yang kedua ada tes, yaitu tes akhir atau potes, kemampuan pemecahan masalah matematis. Selanjutnya ada teknik analisis data, yang yaitu teknik analisis data yaitu ulangan dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, siswa kuis dinilai menggunakan rubrik penilaian pemecahan masalah matematis. Yang kedua, guru memberikan kuis beberapa kali selama penelitian. Dan yang ketiga, guru melakukan analisis untuk mampu menggambarkan perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah diberikan perlakuan. Dan teknik analisis data selanjutnya, tes akhir potes kemampuan pemecahan masalah matematik dengan langkah yaitu dua. Yang pertama menghitung nilai tes pemecahan masalah matematis siswa, yang kedua itu analisis skor data dengan persamaan dua rata-rata tes yang memiliki prasyarat. Yang pertama uji normalitas atau uji Anderson-Darling, yang kedua itu uji homogen atau uji F. Dengan kemungkinan dari dua uji normalitas dan uji homogenitas tersebut, maka kita dapatkan data normal dan homogen menggunakan uji T, dan data normal tetap tidak homogen maka menggunakan uji T aksen, data tidak normal gunakan uji Mann-Whitney. Baiklah, sekian hasil dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata atau perilaku yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.